Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas KD13 yang berjudul Sistem Hukum di Indonesia. 1. Makna karakteristik hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Jika seandainya di negara kita tidak ada hukum, bisa diperkirakan semuanya berantakan dan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Di dalam hukum terdapat unsur diantaranya yaitu adalah 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terdapat pelanggaran. Peraturan tersebut adalah tegas. 2. Ketentuan hukum mempunyai tugas untuk menjalani kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, berbahagia, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Pengelolaan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia berdasarkan keputusan ilmu hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi dalam 2 hal. 1. Hukum tertulis sebagai berikut. Contoh hukum tertulis yang dikodifikasikan. 2. Dikodifikasikan. 2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tidak Hukum tertulis sebagai berikut. A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Hukum yang tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam 2 hal. 1. Ius constitutum, hukum positif. 2. Ius constituendum, hukum negatif. Berdasarkan cara mempertahankannya dapat dibagi dalam 2 hal. 1. Hukum material dan 2. Hukum formal. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi dalam 2 hal, yaitu hukum yang memaksa, hukum yang mengatur. Berdasarkan wujudnya dapat dibagi dalam 2 hal, hukum objektif dan hukum subjektif. Berdasarkan isinya dapat dibagi dalam 1. Hukum publik bagi atas: A. Hukum pidana. B. Hukum tata negara. C. Hukum tata usaha negara atau administratif. D. Hukum internasional. 2. Hukum privat atau sipil bagi atas: A. Hukum perdata. B. Hukum berniaga atau dagang. 3. Tujuan hukum. Ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang semena-mena, melindungi dan menciptakan suasana yang tertib, tenang, dan damai. Tata Hukum Indonesia. Tata Hukum Indonesia ditetapkan oleh Mahkamah Hukum Indonesia. Baru ada tingkat negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut bisa dilihat dalam
A. Proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. B. Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan tahun ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, disebutlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan dua hal di atas mengandung arti A. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pada saat itu juga menetapkan tentang hukum Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Bila banyak salah yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.